Kota Barrow di Alaska terisolasi di hutan belantara, dengan akses jalan yang jauh sekitar 80 mil. Setahun sekali mereka menghabiskan sebulan penuh dengan musim dingin dalam kegelapan total, yang dikenal sebagai Polar Night. Di dekat kota ada orang aneh yang akan kita panggil sebagai The Stranger, yang tiba dengan perahu, dan setelah menatap kapal menyeramkan dari kejauhan, dia berjalan ke Barrow. Di luar Barrow, Sheriff Evan dan Billy menemukan setumpuk ponsel terbakar, terkubur di salju. Mereka juga mengambil kesempatan untuk melihat matahari terbenam terakhir yang bisa mereka lihat bulan ini. Di kota, orang-orang bersiap untuk hibernasi atau berangkat dengan pesawat berikutnya, karena semua orang sangat sibuk. Mereka tidak melihat sosok misterius yang menyelinap ke dalam kandang ternak dan membunuh semua anjing salju di dalamnya. Kembali ke Sheriff, mereka berhenti untuk memeriksa bulldozer yang mengeluarkan gas menetes ke salju. Evan mendapat pesan radio yang melaporkan kematian anjing-anjing itu. Sementara mantan istri Evan, Stella, menyelesaikan pekerjaannya dan membawa mobilnya ke bandara. Di tengah jalan, dia tiba-tiba ditabrak bulldozer yang menghancurkan mobilnya. Stella menjadi tidak sabar dan memanggil Evan untuk meminta bantuan. Tapi Evan beralasan harus bekerja. Jadi dia mengirim Billy untuk menjemputnya. Billy mengantar Stella ke bandara secepatnya, tetapi mereka sudah terlambat. Jadi sekarang Stella harus tinggal sebulan di Barrow. Kembali ke Evan, dia melihat anjing-anjing itu dan menemukan bahwa itu adalah pembantaian anjing. Tetapi pemiliknya, Ellie dan John, tidak bisa memikirkan siapa yang membenci mereka hingga tega melakukan hal itu. Setelah itu, Evan kembali ke kantor polisi, di mana neneknya, Helen, dan saudaranya, Jake, bekerja dengannya. Mereka menerima pesan dari utilitas yang melaporkan beberapa vandalisme, sehingga Evan pergi untuk memeriksanya. Carter dan Wilson menjelaskan seseorang menghancurkan helikopter mereka, yang biasanya dikunci. Sementara itu, di menara sel, Gus mendengar suara-suara aneh di luar, dan pergi untuk memeriksanya. Tapi rupanya lampu padam. Sekelompok sosok misterius tiba-tiba mengelilinginya. Tetapi sebelum Gus dapat bereaksi, orang-orang ini melompat ke arahnya dan membunuhnya untuk dijadikan makanan. Ternyata mereka adalah vampir. Di restoran kota, The Strangers mencoba memesan burger mentah dan minuman, tetapi pelayan menjelaskan bahwa mereka memiliki undang-undang yang tidak mengizinkan mereka menjual alkohol selama Polar Night. The Stranger mulai membuat keributan, tapi untungnya Evan dan Stella tiba pada saat yang sama untuk menghentikannya. Mereka melakukan kekerasan dan membawanya ke sel. Sementara itu, sekelompok pekerja pipa baru saja pulang bekerja, tapi tiba-tiba salah satu dari mereka diseret ke dalam kegelapan. Beberapa detik berlalu, lalu tubuh pekerja jatuh di salju. Hal itu menyebabkan temannya melarikan diri dengan panik. Pekerja ketiga ketakutan dan tidak bisa bergerak, dan para vampir mengambil kesempatan untuk mengelilinginya. Kembali ke stasiun, Evan mencoba mencari tahu bagaimana orang asing itu menyelinap ke dalam kota mereka. Tetapi pria itu menolak untuk menjawab. Tiba-tiba internet padam, dan ketika Evan mencoba menelepon Gus, dia menemukan bahwa saluran telepon juga mati. Saat itu seluruh kota juga kehilangan aliran listrik, dan The Stranger itu mengumumkan bahwa mereka datang. Evan pergi ke menara seluler untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan menemukan jejak darah. Dia mengikuti jejak itu sampai dia menemukan kepala Gus. Evan yang ketakutan bergegas kembali ke kota, dan berkeliling untuk memberitahu setiap warga agar tetap di dalam rumah. Jika mereka tidak memiliki generator, maka mereka harus bersembunyi di restoran. Di rumah, John dan Ellie sedang menyiapkan makan malam. Tiba-tiba seorang vampir menerobos jendela dan menyeretnya keluar. John mendengarnya berteriak dan pergi menyelamatkannya dengan senapannya. Tetapi ketika dia sudah cukup dekat, vampir itu mencakar dan menjauhkannya. Tidak mau menyerah, John mencoba lagi dan bahkan berhasil meraih tangan Ellie. Tetapi vampir itu lebih kuat dan membawanya pergi. The Stranger terus berbicara tentang akhir yang akan datang untuk semua orang. Jake merasa kesal dan melemparkan mainan kecil yang dia gunakan. Tetapi ini justru membuat The Strangers itu bahagia karena dia dapat menggunakannya untuk mengambil kunci. Segera Jake pergi untuk mengambil potongan itu, dan The Stranger menggunakan kesempatan itu untuk menyerangnya. Tetapi tepat pada saat itu, Evan datang dan menembak lengan The Strangers. Lalu dia memborgol pria itu ke pintu sel.
Ia menginterogasinya, tetapi orang asing itu hanya menjawab bahwa mereka semua akan mati. You are dead, man. Evan meminta Helen dan Jake untuk tetap di dalam, sementara dia dan Stella mencari penjahat. Setelah beberapa menit mengemudi, Evan menghentikan mobilnya karena dia melihat sesuatu. Tetapi ketika Stella memeriksa dengan teropongnya, dirinya menjadi takut dan mendesak Evan untuk kembali ke mobil. Pasangan itu mencoba melarikan diri, tetapi seorang vampir tiba-tiba melompat ke atas mobil. Evan mencoba menembaknya, tapi itu tidak berarti. Stella menghentikan mobil secara tiba-tiba, dan ini membuat vampir itu terjatuh. Mereka pun bergegas untuk kembali ke kota. Ketika mereka kembali, mereka melihat kebakaran di mana-mana dan mendengar suara tembakan. Helen menghubungi teman-temannya melalui radio untuk meminta bantuan agar mereka bergegas kembali ke stasiun. Tetapi sudah terlambat. Helen dan Jake sudah tiada dan hanya meninggalkan jejak darah. Di belakang The Stranger itu masih di dalam sel dan mengeluh karena mereka tidak membawanya. Dia meminta Evan untuk membantunya mengakhiri hidupnya. Evan benar-benar bersiap membunuhnya, tetapi Stella menghentikannya. Sementara vampir berkumpul di kota untuk mendengarkan pemimpin mereka, Merlo. Dia mengingatkan mereka bahwa penting untuk memenggal kepala para korban, untuk mencegah mereka berubah menjadi vampir juga. Dia juga menyesalkan karena mereka tidak datang ke kota ini lebih cepat, karena kegelapan yang terus-menerus ini sangat sempurna bagi mereka. Lalu para vampir mengamuk di sekitar kota, memakan siapapun yang bisa mereka tangkap. Sekelompok penyintas yang ketakutan berkumpul di restoran, dan semua berbagi pengalaman yang sama. Pistol mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Evan dan Stella tiba dan lega melihat Jake baik-baik saja, tapi sayangnya Helen tidak. Kelompok itu mendiskusikan pilihan mereka, dan Carter menyarankan bersembunyi di utiliter, tapi itu terlalu beresiko karena itu terlalu jauh. Seorang wanita menunjukkan bahwa tetangganya memiliki loteng dengan tangga tarik yang tersembunyi, dan rumah itu ditutup rapat sebelum pemiliknya pergi. Evan meminta Carter untuk memandu kelompok itu ke rumah, sementara dia dan Stella mengalihkan perhatian para vampir. Mereka berdua berkeliling kota untuk bertindak sebagai umpan, dan rencana mereka hampir berhasil. Tapi segera sekelompok vampir menyerbu mobil mereka dan mencoba menyerang mereka melalui jendela. Evan berhasil membunuh salah satu dari mereka dengan membidik kepalanya, tetapi Merlo mengambil senjatanya dan membuat mobilnya terbalik. Para vampir segera meraih Stella dan Evan lagi, tetapi pada saat itu, Belle muncul dengan bulldozernya dan berlari melewati musuh. Evan dan Stella bergegas untuk bergabung dengannya ke dalam kendaraan. Mereka berkendara agak cepat sehingga mereka sampai di rumah yang ada lotengnya itu. Rumah loteng itu benar-benar sangat tersembunyi seperti yang dijanjikan. Evan mengatakan kepada kelompoknya bahwa mereka akan tidur secara bergiliran dan menjatah makanan mereka. Mereka memiliki peluang bagus untuk bertahan hidup karena mereka terbiasa dengan Polar Night, tidak seperti musuh mereka. Sementara itu, Merlo dan Iris mengunjungi The Strangers. Mereka memuji pria itu karena melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Vampir itu sudah berjanji untuk mengubahnya, tetapi ketika Merlo memeluk The Stranger, dia malah membunuhnya. 6 hari berlalu dengan para penyintas berhasil tetap hidup dan sehat di loteng. Meskipun terkadang mereka harus berurusan dengan ayah Wilson, Isaac, yang terus bermimpi tentang istrinya yang meninggal bertahun-tahun yang lalu. Pada suatu malam mereka mendengar suara-suara di luar. Stella melihat keluar melalui lubang kecil dan melihat para vampir sedang menggeledah rumah-rumah tetangga. Beberapa orang yang selamat ingin pergi sebelum mereka ditangkap. Stella dan Evan mengungkapkan jika itu terlalu beresiko. Evan menenangkan semua orang dan mengingatkan mereka tentang kesempatan tim mereka. Sebelum para vampir mendekat, mereka harus melarikan diri untuk mengumpulkan persediaan dari toko dan bersembunyi di utilitas. Tetapi mereka memerlukan perlindungan, sehingga mereka setuju untuk melakukan itu ketika badai selanjutnya tiba.
Pada hari ketujuh, kelompok mendengar Kristen berjalan di jalan meminta bantuan. Evan memperhatikan para vampir mengikutinya dengan melompat ke atap, yang berarti mereka menggunakan dia sebagai umpan. Para penyintas bersikeras membantunya, jadi Evan keluar dan menemukan John sedang bersembunyi di bawah rumah. Kristen adalah prioritasnya, dan Evan meminta John untuk menunggu. Tetapi sayangnya gangguan ini membuat Evan tidak datang tepat waktu, dan para vampir mulai menebas Kristen sebelum melompat dan menjadikannya makanan. Evan yang teralihkan perhatiannya pergi untuk menyelamatkan John, tetapi begitu dia menariknya keluar, dia menyadari John menjadi vampir juga. Evan mencoba untuk berbicara dengannya, tetapi John menggila dan menyerang, mendorong Evan ke ayunan yang menangkapnya dengan rantai. Untungnya ada kapak di dekatnya, yang Evan gunakan untuk membela diri, membuatnya membunuh John dengan beberapa serangan. Kemudian Evan berlari kembali ke rumah, di mana dia pingsan karena serangan asma. Merlo menemukan tubuh John dan menganggapnya sebagai petunjuk ada seseorang di sekitar sana. Beberapa saat kemudian, giliran Stella untuk berjaga-jaga, dan Isaac mengambil kesempatan untuk meninggalkan ruang bawah tanah. Stella dan Wilson mendengar pintu yang akan dibuka dan segera mengejarnya. Mereka mencoba meyakinkan bahwa berjalan ke kota adalah ide yang buruk. Isaac menangis. Dia pikir istrinya tidak akan bertahan hidup. Lalu dia izin pergi ke kamar mandi. Namun beberapa detik kemudian mereka mendengar suara dan menemukan pintu terkunci. Wilson mengambil kunci dan mereka menemukan Isaac telah melarikan diri melalui jendela, sehingga Wilson mengejarnya. Stella mencoba menghentikannya, tapi dia didorong menjauh. Evan mendengar keributan itu dan turun untuk memeriksa Stella, tetapi pada saat itu seorang vampir memasuki rumah, dan mereka bersembunyi di kamar mandi. Vampir itu melihat sekeliling rumah dan mendekati pintu kamar mandi, tetapi ketika dia hendak membukanya, dia mendengar Wilson memanggil ayahnya di luar dan memutuskan untuk mengejar Wilson. Sementara Wilson terbunuh, Evan dan Stella berlari kembali ke loteng dengan perasaan bersalah karena meninggalkan teman mereka. Tiba-tiba terdengar suara dentuman dari atap. Evan melihat melalui jendela dan memastikan para vampir yang sudah pergi. Tapi salju turun sangat lebat. Mereka menggunakan angin dan salju untuk menyamarkan diri mereka. Para penyintas pergi ke toko lokal untuk mengumpulkan persediaan sebanyak yang mereka bisa bawa. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang membuat mereka ngeri. Mereka menemukan seorang gadis vampir sedang memakan tubuh. Penyintas berlari untuk mencari Evan, tetapi ketika Evan datang dan mendekat dengan kapaknya, gadis itu sudah pergi. Evan terus melihat sekeliling dan gadis itu keluar dari bayangan untuk menyerangnya, membuatnya menjatuhkan kapaknya. Anggota kelompok lainnya dengan cepat datang untuk membantunya meraih gadis itu dan menjepitnya ke dinding. Mereka memerintahkan Jake untuk membunuhnya dengan kapak, sebuah tugas yang membuat Jake menjadi sangat trauma. Para penyintas bersiap untuk pergi, tetapi mereka mendapati salju sudah berhenti turun, sehingga mereka harus menunggu di dalam toko untuk badai salju lagi. Pada hari ke-18, Evan mengatakan bahwa mereka harus segera pergi karena para vampir akan segera mencapai daerah itu. Utilitas masih terlalu jauh untuk dijangkau tanpa perlindungan, sehingga mereka setuju untuk pergi ke kantor polisi. Tetapi mereka membutuhkan sesuatu untuk menyamarkan diri mereka lagi. Mereka menyadari vampir mengirim orang asing untuk memutus komunikasi sejak awal, karena mereka tidak bisa keluar pada siang hari, dan Evan ingat Helen memiliki lampu UV untuk tanamannya di rumahnya, jadi dia akan melawan vampir dengan lampu itu, sementara yang lain melarikan diri. Evan keluar dari gedung sambil membuat keributan dengan sengaja untuk menarik perhatian vampir. Namun salah satu dari mereka mengejar kelompok yang melarikan diri dan melompat ke salah satu dari penyintas. Kelompok itu tidak punya pilihan selain meninggalkannya. Mereka melarikan diri dengan selamat sampai ke pos polisi. Para vampir mengepung rumah Helen dan Merlo mengizinkan Iris untuk menyerang lebih dulu. Tetapi begitu dia bergerak melangkah ke dalam, Evan menyinarinya dengan sinar UV yang bersinar terang. Iris jatuh di salju dengan separuh tubuhnya terbakar. Para vampir pergi ke generator untuk mematikan lampu. Evan berlari melalui pintu belakang, sementara dia terus menghubungi grupnya melalui walkie-talkie. Ben menyuruhnya lari ke Rogers Avenue.
Marlowe melihat Iris menderita dan memberinya sedikit makan, sehingga dia bisa mati dengan tenang. Vampir lain mengikuti Evan dan berakhir ditabrak oleh Ben yang sedang mengendarai pengepul parit. Dia menembak semua yang mencoba untuk melompat ke atas kendaraan, tetapi jumlahnya menjadi terlalu banyak, dan Ben memutuskan untuk menabrakkan pengepul ke dalam gedung. Kemudian dia meninggalkan kendaraan dengan sekotak bahan peledak. Karena senapannya macet, dia menyalakan suar dan menjatuhkannya ke dalam kotak. Evan menyaksikan ledakan yang menjatuhkan sekelompok vampir. Dia melarikan diri dalam kesedihan. Namun rupanya Ben masih hidup. Ketika dia keluar dari gedung, Marlowe menyebutnya menyedihkan dan membunuhnya dengan kakinya. Evan bergabung dengan yang lain di pos polisi, tetapi reuni mereka terpotong ketika Carter mengungkapkan dia digigit oleh gadis di toko ketika mereka menahannya. Carter kehilangan keluarganya dalam kecelakaan mobil dan ingin mengakhiri hidupnya, tetapi dia tidak pernah berani sampai sekarang, dan akhirnya dia punya alasan untuk meminta bantuan agar ada yang mau membunuhnya. Evan dengan berat hati melakukannya, tetapi ia tahu bahwa itu demi keselamatan mereka sendiri, jadi dia membawa Carter ke ruangan lain untuk membunuhnya, sementara semua orang mendengarnya. Pada hari ke-27, mereka melihat cahaya datang dari rumah tetangga. Evan dan Stella pergi untuk memeriksa dan terkejut menemukan Billy di samping mayat keluarganya. Setelah dia membunuh mereka untuk menyelamatkan mereka dari vampir, dia ingin mengakhiri segalanya untuk dirinya sendiri. Tetapi pistolnya macet. Evan memarahi Billy karena tidak mencoba menyelamatkan keluarganya. Mereka bertiga kembali ke pos polisi, tetapi tempat itu kosong. Karena salju mulai turun lagi, ketiganya berasumsi yang lain pergi ke utilitas dan mulai menuju ke sana. Ketika mereka mendengar suara-suara, mereka bersembunyi di bawah rumah dan melihat Gale turun ke jalan. Stella bergegas untuk meraihnya dan membawanya ke bawah rumah. Tepat saat itu, vampir muncul, sehingga Evan memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya agar yang lain dapat menyelamatkan diri. Namun alih-alih pergi bersama para gadis, Billy berlari ke arah lain dengan penuh rasa takut. Namun dirinya justru tertangkap oleh vampir lain. Evan berhasil berlari dengan selamat ke utilitas dan bersatu kembali dengan yang lain. Tetapi dia khawatir ketika dia melihat Stella dan Gale belum tiba. Sementara Marlowe mengumpulkan para vampir dan mengingatkan mereka bahwa manusia tidak boleh tahu bahwa mereka nyata. Artinya sangat penting untuk menemukan setiap korban dan membunuh mereka semua. Kembali ke utilitas, Billy tiba tanpa mengetahui ada vampir yang mengikutinya. Monster vampir itu menggigit Billy dan kelompok itu dengan cepat datang membantunya ketika mereka mendengar jeritan. Vampir ini lebih kuat dan berhasil mengalahkan Evan. Dia hampir melempar Evan ke penggiling logam. Billy melompat ke atas makhluk itu dan mendorongnya ke dalam penggiling terlebih dahulu. Dia berhasil membunuh vampir itu, tetapi Billy juga kehilangan lengannya. Billy perlahan bertransformasi menjadi vampir, sehingga Evan tidak punya pilihan lain selain membunuhnya. Pada hari ke-30, para penyintas mulai merayakan bahwa matahari akan segera bersinar hari itu. Evan berhasil menghubungi Stella melalui walkie-talkie, dan dia menjelaskan dia dan Gale bersembunyi di bawah mobil di dekatnya. Evan memeriksa melalui jendela dan melihat mereka dikelilingi oleh vampir, jadi dia meminta Stella menunggu di bawah mobil sampai pagi, dan mereka bisa melihat matahari terbit bersama. Namun para vampir lelah menunggu, dan menggunakan minyak yang dibocorkan bulldozer. Mereka menyalakan api. Jika Stella dan Gale tetap berada di bawah mobil, mereka akan terbakar. Tetapi jika mereka keluar, mereka akan dibunuh. Evan putus asa dan menyadari bahwa manusia tidak dapat memenangkan pertarungan ini, sehingga dia menggunakan jarum suntik untuk mengambil darah dari Billy dan menyuntikkannya ke tubuhnya sendiri. Saat Evan mulai berubah, yang lain bertanya-tanya apakah mereka harus membunuhnya, tetapi Jake yang menangis melindunginya. Evan mengucapkan selamat tinggal kepada Jake dengan pelukan, lalu pergi keluar untuk menantang Marlowe bertarung 1 lawan 1. Marlowe menerima dan mulai memukuli Evan dengan mudah, tetapi gangguan ini memberi Stella dan Gale kesempatan untuk melarikan diri. Tubuh Evan terus berubah saat dia sedang hancur lebur. Ketika Marlowe hendak memberikan pukulan terakhir, mata Evan menjadi hitam dan dia menggunakan kekuatan vampir barunya untuk memukul kepala Marlowe begitu keras, sehingga dia langsung membunuhnya.
Setelah kehilangan pemimpin mereka, vampir lain melarikan diri, tetapi Evan tidak mengejarnya karena mereka menyadari matahari akan segera terbit. Hal itu juga akan mempengaruhi Evan juga. Jadi Stella membawanya ke puncak bukit. Pasangan itu berbagi ciuman terakhir saat matahari terbit dan mengubah Evan menjadi abu di pelukan Stella. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting